Hari lahir Pancasila kemarin diperingati khidmat di Istana Negara. Dalam acara, Presiden Jokowi memakai baju tanah bumbu dari Kalimantan Selatan. Di Istana Bogor, Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pancasila. Tapi tenun gedok itu yang menggawinya sudah tidak ada lagi. Kota Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kota yang indah dengan beraneka ragam harmoni kehidupan di dalamnya. Dengan mayoritas masyarakatnya adalah pendatang dari suku Bugis yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan, terdapat sebuah karya seni yang diwariskan dan dijaga secara turun-temurun oleh masyarakat setempat, yaitu kain tenun Pagatan. Namun, di dalam keindahan kain tenun ini, ada sedikit lubang kecil yang tidak disadari, yang kalau didiamkan akan menjadi sebuah lubang besar yang akan disesali suatu saat nanti. Sesekali saya bertanya, tenun Pagatan ini memang sudah ada dari dulu apa memang baru ada gitu. Ternyata memang sudah ada dari zaman dulu, memang dari zaman kerajaan Pagatan dulu. Berhubung memang tenun Pagatan ini hanya di seputaran Pagatan, mungkin untuk keluarnya itu belum ada yang bisa memasarkan atau yang bisa memperkenalkan secara detail bahwa Pagatan itu mempunyai wastra Nusantara, yaitu tenun khas Pagatan. Tapi pada puncaknya, kalau nggak salah di awal 2010 kayaknya, waktu pergantian pemerintahan, ada program yang bagus, khususnya di para pengrajin kain tenun khas Pagatan. Pemerintah daerah mulai getol mempromosikan, mengangkat budaya ciri khas tenun khas Pagatan. Nah, disitulah mulai banyak program-program dari pemerintah yang memang waktu itu awalnya kan alat tenun Pagatan ini kan ada dua tuh Mas. Ada yang pertama itu tenun gedok, yang kedua yang sampean lihat tadi gitu. Nah, untuk yang gedok itu memang harganya sih yang kelas menengah ke atas. Tapi mungkin pemerintah daerah berpikir supaya bagaimana sih supaya ada nilai ekonominya baik buat masyarakat, akhirnya mereka larikanlah ke tenun ini supaya mereka karena kan pembuatan kalau yang gedok itu Mas satu biji itu bisa 1 bulan. Jadi untuk menganukan nilai ekonomi dan nilai insentif yang lebih besar tuh kurang gitu. Nah, makanya pemerintah daerah getol memberikan alat yang baru namanya ATBM, alat tenun bukan mesin, karena disitunya akan menambah nilai ekonominya gitu. Nah, tapi nggak menghilangkan tuh budaya, kultur budaya dari tenun itu, tetapi lebih meningkatkan kapasitas produksi bagi masyarakat atau pengrajin tenun khas Pagatan gitu. Kalau menurut saya pangsa pasarnya bagus tuh Mas, karena selama ini saya bisa mengeluarkan produk sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia. Baru-baru ini saya coba mengirim sampel ke Britania, mudah-mudahan diterima oleh konsumen sana. Kadang-kadang ada kalanya itu kita 1 bulan nggak ada transaksi, begitu transaksi kita menutupi sampai 3 bulan. Cukup aja nggak Bu sebagai pengrajin tenun ini untuk membiayai hidupan sehari-hari? Ai.
nggak cukup. Rumah ini dasar orangnya penenun memang lagi nenek ulun dari dulu. Masih alatnya masih ada, kami pakai. Ya itu alatnya tuh dipakai. Jadi saya diajarin sama tante kalau ada pesanan baru, kalau tenun gedok ini soalnya sarung kan, kalau ada yang mau pengantinan baru diulahakan. Ini gedok ya, Bu? Iya, Hasil gedok ya. Oke. Ini sarung. Nah, ini gedok juga. Lama ya Bu gedok Lama. bikinnya ya? Iya, lama. Lama ya? Iya. Aduh. Apalagi ini kan sudah berumur. Udah seperti lagi muda. Kenapa Bu jadi kain gedok nih sekarang sulit? Anunya yang menggawinya sudah ndak ada lagi. Banyak yang nggak ada ya Bu iya, ya? yang anu kan anak yang muda-muda sekarang kan ndak bisa. Soalnya itu kalau menenun itu tenun gedok itu kita harus sabar. Sabar. Nggih, soalnya lama itu anunya kerjanya. Berapa lama Ibu? Kalau sampai sebulan 2 bulan lah. Itu berapa kain itu Bu? 1 bulan? Satu sarung itu. Satu sarung berapa Iya. meter Bu? Iya, Berapa meter satu sarungnya? 4 meter. 4 meter itu Iya, 1 4 bulan ya meter. Bu lah. Iya. Dibandingkan ATBM Bu, berapa hari kalau 4 meter Oh, itu? kalau ATBN ini kan kasar sedikit anunya benangnya beda. Kalau tenun gedok ini sutra Sutra. halus. Jadi kan ini bedanya nah satu-satu benang ini dimasukkan di sini. Itu kain sutra, itu sutra ya Bu? Iya, kain sutra ini bagusnya sampai ke sini. Jadi perbedaan kain tenun gedok sama kain tenun hasil ATBM itu apanya Bu? Ini halus. Halus. Itu kasar sedikit. Jadi hasilnya beda juga ya Bu? Iya, beda juga. Harganya beda juga. Motifnya ini sulit. Gedok juga ini. Anggur ya motor? Iya, anggur. Kalau upahnya ini lebih 1 juta ditenun. Waduh, Iya. luar biasa Ibu ya. Iya. Belum itu upahnya Upahnya aja, Bu. aja. Kalau kainnya ini berapa Bos? Kalau misalnya ada yang beli berapa Bu harganya Bu? Ya sekitaran 2,5 lah. 2.500.000-an ya Bu ya. Ini sulit ini. Waduh, bagus. Iya Bu. Iya. Iya. Nah, sulit. lain anunya kalau di dalamnya ini. Nah, kalau ditenun ininya di atas, ini aslinya di bawah. Waduh, bagus ya Bu ya. Sekarang kan banyak penenun yang pakai ATBM ya Bu. Jarang ada yang pakai gedok ya. Iya. Jadi alasannya salah satu tadi lama bikinnya. Iya, lama bikinnya. Anak-anak itu ndak ada juga anak-anak. Ndak kayak dulu orang tuanya kan ndak aktif lagi. Ada yang ndak melihat lagi kalau ini halus banar. Jadi ya saya menggawe ini ATBM aja. Nah, kalau ini nah sulit ini lagi. Kenapa Bu jadi sulit itu Bu? Sulit ini. Kembangnya itu sulit. Oh, kembangnya sulit. Iya, kembangnya ini. Sekarang ini ndak bisa lagi orangnya menggawe, kena stroke. Oh, kena stroke udah Bu. Mudahan ya ada penerusnya nanti. Amin. Iya, amin. Makasih Bu. Amin. Semoga. Kalau kakak-kakak kan sekarang maunya kerja, upahnya sekarang juga. Iya. Kalau ini kan ya sabar kita. Mengapa ATBM lebih dipakai dibanding dengan gedok? Nah ini karena salah satunya dan sumbernya dari masyarakatnya ya.
dari sumber daya manusianya tersendiri. Dulu yang bisa kita lihat bahwa gedung itu memang sudah dipakai dari sejak dulu, dan tentunya untuk masyarakat, apalagi kami sebagai pemuda ataupun pemudi di Tanah Bumbu ini belum bisa menguasai tentang gedung itu. Kenapa jadi LTBM lebih dipakai? Karena mungkin adanya modernisasi yang terjadi dari kalangan muda yang bisa mungkin lebih cepat dipahami dibanding dengan gedung itu. Kalau untuk menggunakan alat tradisional itu sebenarnya masih sangat diprioritaskan oleh pemerintah daerah, tapi mungkin untuk sumber daya manusia yang sebagai pelakunya sudah sangat minim sekarang. Betul. Mungkin Pemda akan merancang sebuah program yang bisa membantu dan menciptakan penerus-penerusnya dari anak muda daerah untuk melestarikan cara tersebut. Iya, betul. Jangan sampai hanya stop sampai di sini saja, tetapi tenun ini akan kita terus jadikan perpanjangan tradisi seperti itu. Masih ada, kalau di sana teman saya masih di sana ada yang menggawit gedok. Kalau saya kan di sini enggak dulu, soalnya kami aja sendirian. Kalau yang teman-temannya ada yang enggak melihat, sudah tua. Kalau jadi aku aja lagi yang bertahan. Yang masih muda nih, Ibu. Masih muda, Ibu. Di dalam perjalanan pendek ini kita menyaksikan apa yang saya maksud sebagai lubang kecil di dalam keindahan tenun Pagatan. Keadaan ini seharusnya secepat mungkin kita sadari agar kita dapat mengambil tindakan untuk menutupi lubang kecil tersebut. Jangan sampai suatu saat nanti kita tidak sadar dan menyesali, atau bahkan menyalahkan pihak tertentu dengan punahnya sebuah karya seni yang bernilai tinggi ini.